Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Risma dan juga teman-teman yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Violita Putirmawati, saya dari kelas 11G. Di sini saya akan menganalisis video tentang bagaimana sistem pemerintahan dari Kim Jong Un, bagaimana pribadi Kim Jong Un dalam menjadi pemimpin di negara Korea Utara. Apakah di situ ada partikularisme, eksklusivisme, dan ketika ada dua itu, apakah timbul peristiwa sosial atau masalah sosial seperti korupsi, nepotisme, dan juga yang lain-lainnya seperti itu. Tapi sebelum itu kita perlu tahu nih, Korea Utara adalah negara yang menggunakan ideologi komunisme, di mana komunisme ya menggunakan ideologi komunisme dan juga ideologi tertutup. Nah, seperti itu. Oke, balik lagi ya teman-teman. Jadi, Korea Utara ini menggunakan, menurut saya ya, menggunakan sistem yang namanya itu kalau misal menjadi presiden atau pemimpin itu harus dari keturunan dari leluhur yang atas yang kemarin menjadi presiden, maka selanjutnya anaknya turun-temurun seperti itu. Nah, jadi awalnya sebelum Kim Jong Un ini menjadi presiden, awalnya itu dari kakeknya dulu teman-teman. Kakeknya itu menjadi pemimpin, menjadi presiden. Setelah itu kakeknya wafat, digantikan oleh ayahnya Kim Jong Un ini. Nah, tidak lama setelah ayahnya menjabat sebagai presiden, sebagai pemimpin, ayahnya ini wafat ketika umur 70 tahun. Setelah itu ayahnya wafat, digantikanlah. Nah, ayahnya ini mempunyai 5 orang anak teman-teman. 4 orang anak selain Kim Jong Un sendiri ini itu tidak mau terlibat di dalam dunia politik. Nah, akhirnya mau tidak mau Kim Jong Un ini dong yang menjadi pemimpin atau presiden di Korea Utara. Setelah itu kita akan membahas apakah Kim Jong Un ini partikularisme atau eksklusivisme. Partikularisme ya, yang pertama adalah partikularisme adalah paham atau sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok khusus di atas kepentingan umum. Menurut saya iya, Kim Jong Un ini partikularisme. Karena apa? Dia yaitu mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan keluarganya dulu pokoknya. Pokoknya yang paling diuntungkan di sini menurut saya adalah keluarganya. Karena rakyat kecil di situ tidak bisa berpendapat. Sekali berpendapat dia langsung mati, langsung ditembak seperti itu. Karena Kim Jong Un ini menganut ideologi tertutup, di mana dia tidak mau mendengarkan pendapat yang berbeda dari orang lain, seperti itu. Jadi situ menurut saya yang untung ya keluarganya saja, karena dia mendapatkan fasilitas. Setelah itu rakyat biasa hanya bisa menuruti perintahnya saja. Kalau tidak, fasilitasnya akan dicabut, dia akan mati, seperti itu. Yang kedua adalah eksklusivisme. Jadi apa sih eksklusivisme? Adalah menggunakan kekuasaannya untuk menuruti beberapa kepentingan pribadinya. Menurut saya Kim Jong Un ini eksklusivisme. Karena apa? Ada tadi disebutkan dalam video bahwa dia itu kan bermain basket. Setelah itu dia itu mengidolakan salah satu pemain basket dari asalnya Amerika Serikat. Tidak tahu ya itu benar-benar mengidolakan atau hanya ada maksud tersendiri. Nah, dia tuh langsung menggunakan jabatannya untuk mendatangkan si pemain basket dari Amerika Serikat yang pandai bermain basket. Setelah itu dia datangkan pemain basket ini bingung kenapa saya didatangkan. Setelah itu dia bercerita bahwa dia ingin ke Amerika Serikat. Terus si pembasket ini bilang, iya kenapa gak langsung ke Amerika Serikat? Kim Jong Un menjawab, saya tidak bisa ke Amerika Serikat karena banyak orang yang tidak menyukai saya. Setelah itu lama-kelamaan di akhir video itu ya, akhirnya Kim Jong Un bisa datang ke Amerika Serikat. Ya mungkin karena bantuan atau tidak tahu, pokoknya menurut saya ada niat tersendiri selain mengidolakan pemain basket dari Amerika Serikat. Bahwa juga kakek dan juga ayahnya itu tidak pernah bisa bertemu dengan ini presiden di Amerika Serikat, tapi Kim Jong Un bisa seperti itu. Selanjutnya karena ada dua ini pasti ada peristiwa sosialnya seperti korupsi. Yang pertama kita ketahui bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Menurut saya korupsi itu tidak harus hanya uang ya, korupsi waktu juga bisa. Yang kedua, kolusi. Kolusi adalah persengkongkolan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Menurut saya, Kim Jong Un ini tidak kolusi, tidak bersengkongkol, tapi dia ini memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dia tidak bersengkongkol karena apa? Karena dia mendirikan negara itu sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan kepemikirannya. Dia tidak mau sama sekali orang mengecoh, orang mengganggu seperti itu ya, atau orang itu berpendapat tidak mau tentang kayak mungkin orang itu mengkritik tidak mau, dia langsung mematikan, dia langsung membunuh orang itu hidup-hidup. Jadi seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah pamannya yang ingin Kim Jong Un itu lengser, langsung dia mati kan, ditembak. Terus yang kedua adalah ini kakak tirinya sendiri, kakak tiri atau apa kayaknya kakaknya yang laki-laki Kim siapa yang tidak mau menjadi presiden. Setelah itu dia ke Tiongkok. Nah di Tiongkok dia diwawancarai, oh ini kakaknya Kim Jong Un ya, kenapa kakak tidak apakah kakak dimintai pendapat kan, kenapa kakak begini-begini. Terus dia jawab bahwa dia kayak tidak terlalu
tidak terlalu setuju dengan pemerintahan yang dibuat oleh Kim Jong Un. Setelah itu apa? Kim Jong Un mungkin mendengar itu. Ketika dia di bandara ya, dia ada dua orang cewek yang kayak menapuk mukanya, dia di situ langsung meninggal. Jadi Kim Jong Un tidak terima dengan kekisruhan, bukan kisruh ya, pokok dia tidak mau diganggu. Kalau dia pengennya itu ya itu, rakyat harus menuruti. Kalau enggak, rakyat itu akan sengsara. Nah, bahwa diketahui sendiri bahwa Korea Utara juga merupakan negara yang ketat, ideologinya tertutup. Contohnya apa? Peraturan seperti ini. Dan juga seperti ini. Peraturan kayak kita pakaiannya harus diatur, rambutnya harus diatur, dan juga kita tidak boleh berpergian ke luar negeri secara sembarangan, dilarang. Setelah itu ada korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nepotisme adalah mengutamakan keluarga atau teman dekat dalam jabatan tanpa memperhatikan kompetensi. Itu betul sekali. Yang diuntungkan, balik lagi seperti yang di awal, yang diuntungkan hanya keluarganya saja. Rakyatnya itu hanya menjadi wayang atau boneka. Kalau dia tidak menuruti perintah Kim Jong Un, peraturan Kim Jong Un, dia akan mati dibunuh. Seperti itu. Jadi dia tidak punya jabatan, dia hanya bisa menuruti. Kalau enggak, dia tidak punya fasilitas, dia akan miskin. Bahwa tadi juga banyak orang-orang miskin di Korea Utara. Setelah itu adalah intoleransi, adalah sikap tidak mau menerima atau menghargai perbedaan dalam masyarakat. Ya, dia jelas tidak mau menerima, dia tidak intoleransi dalam perbedaan apapun, perbedaan pendapat, dia tidak mau sama sekali. Contohnya dua orang yang dibunuh tadi, dia tidak menerima kritik, seperti itu. Setelah itu adalah ketidakadilan, pasti tidak adil, seperti itu. Jadi sudah jelas bahwa disimpulkan bahwa di sini ada partikularisme, eksklusivisme yang dapat membentuk korupsi. Habis itu kolusi, nepotisme, dan juga intoleransi, dan juga ketidakadilan, seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa ke intinya, mohon maaf ya Bu, bahwa si Kim Jong Un ini itu gaya kepemimpinannya adalah otoriter, di mana keputusan terpusat pada pemimpin, pada Kim Jong Un. Terima kasih.